Kasus ijazah Jokowi Roy Suryo atas penangkapan dan penggeledahan dirinya oleh Polda Metro Jaya hari ini memasuki tahap penyampaian kesimpulan. Roy juga mengungkap ia sudah mendaftarkan gugatan pra-peradilan kedua tentang penetapan tersangka atas dirinya. Jelang pembacaan kesimpulannya, saudara, kuasa hukum Roy Suryo mengatakan dari sejumlah tahapan yang sudah dijalani, pihaknya berkeyakinan jika surat penangkapan hingga surat penahanan yang dikantongi oleh Polda Metro Jaya tidak sah secara hukum. Namun sebelumnya, tim hukum Polda Metro Jaya menegaskan gugatan Roy Suryo mengandung cacat formil dan yuridis, sehingga pihaknya meminta agar gugatan Roy ditolak oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain menggugat penangkapannya, saudara, Roy Suryo mengaku sudah mendaftarkan pra-peradilan kedua mengenai penetapan tersangka oleh penyidik Polda Metro Jaya. Surat perintah penangkapan, surat perintah penahanan, ya, yang mencantumkan pasal-pasal berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 atau kita sebut dengan KUHP baru, sementara pendapat hukumnya beliau adalah tetap menggunakan KUHP lama, tetapi rujukan hukumnya di dalam surat perintah penangkapan menggunakan KUHP baru, sehingga pendapatnya clear dan clean bahwa itu cacat formil. Kita sudah mendaftarkan kembali pra-peradilan yang kedua. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Ancaman di bawah 5 tahun. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Selalu dikatakan Roy Suryo CS, sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa. Terdakwa kasus fitnah ijazah Jokowi, Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa, menegaskan ia tak akan menempuh jalur perdamaian. Hal itu disampaikan usai Ketua Majelis Hakim, Christina Endarwati, menjelaskan dakwaan yang dibacakan memiliki ancaman pidana di bawah 5 tahun. Atas dasar itu, Majelis Hakim menyampaikan adanya peluang penyelesaian perkara melalui mekanisme perdamaian. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun. Ya, saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, kemudian apabila apakah saudara akan nanti dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 205 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Saya tidak akan melakukan restoratif justice. Selain menolak tawaran damai, tim pengacara Dr. Tifa juga keberatan dengan surat dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum, di mana JPU meminta Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengadili dan memutus perkara pidana Roy Suryo dan kawan-kawan. Padahal sidang tersebut adalah sidang atas terdakwa Dr. Tifa seorang. Penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa Dr. KRMT Roy Suryo Noto Diprojo DKK yang dengan lisan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum, diberi kesempatan membuktikan kebenaran hal yang dituduhkan, tetapi tidak dapat membuktikannya. Itu pasal itu kan beberapa pasal, tapi isinya itu konsiderannya sama. Padahal di dalam setiap pasal unsurnya berbeda. Dan selalu dikatakan Roy Suryo CS. Roy Suryo DKK. Sedangkan persidangan ini ada persidangan Dr. Tifa, individu. Selalu dihubungkan dengan Roy Suryo dan kawan-kawan. Itu boleh jika ada pasal
keikutsertaan 55 atau 56. Ini tidak ada pasal penyertaan. Oleh sebab itu, itulah nanti yang kami akan lawan. Menolak berdamai, maka sidang kasus fitnah ijazah Jokowi akan tetap berlanjut sesuai tahapan persidangan pada Kamis mendatang. Terdakwa akan diberi kesempatan menyampaikan nota perlawanannya. Tim Liputan, Kompas TV.